kita lakukan karena kita tahu kita hidup dari sebelumnya dari mana. Untuk apa ini sebentar kita sebutkan kita nanti banyak sitin wasamin wakol laman jauh dari huruf hidup kita hanya 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat 70 tahun, apalagi umur 80 tahun resiko itu hanya 50 amin ya, 90 tahun jadi menteri itu hanya yang Mahathir Muhammad. Kita rata-rata sampai 70 kan, kemarin di ulang tahunnya Buya Anwar saya sampaikan Buya Anwar sudah sampai di batas akhir ketentuan kami. Jadi lebihnya adalah bonus. Itu enggak jarang sekarang sampai 70 tahun, 40 udah sakit-sakitan, 50 udah sakit-sakitan, itu rata-rata ini. Saya juga mau 50 setengah abad. Seringkali udah pakai kepala sini dan sini. Udah nggak begitu seperti dulu ketika 30-an tahun dan tingkatnya. Nah, dasar inilah mengapa kita perlu kita semua duduk di sini ini berbicara ekonomi syariah. Karena orang hidup ini perilakunya tergantung dengan perilaku makan. Yang makannya sedikit biasanya itu perilaku juga akan terlalu macam-macam. Yang makannya banyak itu biasanya perilaku macam-macam. Yang makannya satu piring biasanya hanya satu istri, ketika dia biasa makan 2 piring biasanya nggak cukup 1 istri. Kita bisa lihat pemain kira-kira yang istrinya 2 itu akan seperti ini 2 piring. Makanya besok kita puasa itu sebelum kecil, bahkan nggak ingat sama istri kecuali setelah buka puasa. Nah, makanya itu tuh aman akan haram untuk bal surat ini yang makan barang haram. Tuhan kasih sampai kisah makanan. Anak-anak kita diberikan makanan haram itu lebih baik perilakunya daripada anak dikasih makan haram. Nah, kita kan ada haram tidak ini, ada haram di luar ini dan perilaku kita. Jadi memang dari makan dari konsumsi itu nanti kita juga akan menjaga ada haram, tapi yang di sini kalau tidak ada bicara soal haram di luar ini kalau finansial. Tapi juga ada yang jadi seperti hanya yang kita lakukan dengan sertifikasi halal itu adalah haram dari yang kita hindari. Dari yang zatnya haram. Ketika kita ingin menghindari haram dari kita ini dengan pola ekonomi syariahnya ini. Dua-duanya dilakukan oleh MUI untuk himayatul ummah, melindungi umat. Wari'ayatul umat untuk membimbing umat. Jadi kita lakukan ini adalah laku yang teknis ya. Oh ekonomi syariah kita ceramah ya. Nanti ada kita pelatihan keterampilan bagi yang punya barangkali punya umat, punya majelis, kemudian jamaahnya ada yang mau street, pelatihan ekonomi itu penting juga bagaimana penguatan ekonomi syariah. Itu nanti posisinya lumayan aku versi. Nanti kita masuk makan yang berisi gratis itu dijual dari kita pesantren juga. Boleh. Ya, yang punya umat dan nanti pelatihan pengembangan ekonominya. Jadi ini seperti pelatihan umum. Nanti ada pelatihan praktek. Lanjut. Saya 30 menit saja bisa. Nah, next. Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara soal konteks ini lah ya. Jadi kita ini hanya kecil dari yang kita akan lakukan ke depan. Akidah, syariat, terus klik syariat dan akhlak. Ini kita dicamain terus. Tapi nanti kita akan lebih kecil dari ibadah. Kalau ibadahnya untuk ibadah, tapi lebih dari itu kita stresin nanti akan amalan. Muamalahnya pun tidak hanya muamalah secara umum, hukum pidana perdata tidak, politik tidak, kita hanya ngambil bagian ekonomi dan finansial. Penggunaan yang masuk. Jadi kan persoalan ini dengan hubungannya pernikahan gak ada itu. Gak dalam bahasan kita ekonomi itu nanti bicara asuransi, pasar modal, fisik, pegadaian. Nah kita ini akan bicara mungkin kalau dengan BI ini berkenaan dengan ekonominya dan juga soal keuangan disebut dengan
al-fiqhul al-muamalat al-maliyah. Jadi skill kalian kita. Tetapi ini menjadi sumber di dalam kehidupan kita. Karena biasanya kita ini, Bapak sekalian yang kemarin dalam survei, perceraian yang terjadi itu mayoritas di atas 60% persoalan ekonomi. Dan yang ternyata yang paling banyak cerita dan mengajukan cerai adalah perempuan. Nah, jadi yang karena pendapatan perempuan lebih banyak daripada pendapatan suami. Berbeda dengan hasil itu, duit banyak, duit makin banyak dari perempuan. Ini tepuk tangan beneran atau enggak? Makanya bima fakor waktu ada rutin wa bima itu karena Allah meninggikan satu dengan yang lain suami istri, tapi dengan umurnya sendiri wa bima karena yang menjelaskan adalah jadi kalau laki-laki jadi nafkah. Betul, betul. Bang, dalam konteks dengan itu, tapi kewajiban Yang dalam itu. itu Ya, karena kita kan sebelumnya ketika itu kayak ini. Iya, yang perempuan tadi itu saya kayak sama suami, maka harus bisa tarik itu sebagai suami, biar istrinya regret itu ada itu ya, itu ada dari tekniknya. Nah kita di ibu bapak sekalian, next. Nah ini karena jadi kalau jurusan itu tidak dalam pembahasan ini. Kalau dalam kuliah ilmu amanah dia kurang aman. Nah, Sharing. Banyak. Karena ini semuanya sudah orang bicara syariah dan fikih. Dianggap fikih ya syariah. Syariah itu masyarakat Allah dan ibadi binadid A sampai Z ketentuan Allah agama agama dan itu syariah itu tidak ada pilih-pilih. Karena itu kita mengirim syariah istimbat dari syariah itu fikih. Maka watak fikih adalah tidak pilih. Oh, saya menerapkan syariah bisa tapi menurut dia belum tentu syariah. Kita menyebutnya dasar hadis. Tapi itulah kita berdasarkan Pancasila yang sesuai syariat. Berpancasila bersyariat. Enggak ngerti atau salah paham atau tidak sama pahamnya bahwa Pancasila itu sudah sesuai syariat. Saya memberikan menanyakan Profesor Dr. Azhari, guru besar UI ilmu hukum, Profesor Dr. Ahmad Soekarja, guru besar UI dia jadi hakim agung. Ini sistem negara di dunia ini ada Indonesia dengan piagam Madinahnya Rasul, Sahih Madinah dengan undang-undang kita. Kalau mirip pasti tidak sama. Pimpinan dari kita dan yang dilawan itu dari Allah. Berarti kita di sebelah kanan mengatakan Pancasila bersyariat. Tapi dianggap Pancasila kita ini kan konteks memahami kita sebagai pemimpinnya, makanya al-ahkam syariah al-berdasarkan min ahli dari tafsir. Jadi orang yang berpikir tentang syariah kemudian istinbat mengambil ilmu, itulah beda-beda di antara kita. Makanya dalam fikih muamalah ini tidak ada yang berbeda fikih muamalah sangat kafir kan. Tidak ada yang tidak ada yang
Min indihi ilmu, orang yang punya ilmu tidak ada yang sampai dosa. Tapi kalau dia ibadah, apalagi akidah, jangan macam-macam. Itu beda ya. Kita menyampaikan nanti kalau ada orang meyakini Bang Syariah itu yang paling tinggi. Itu kan menurut Anda. Menurut kami yang rame-rame di Dewan Syariah Nasional ada pakarnya, ada profesornya, ada ilmunya. Kita memutuskan seperti ini. Anda boleh berbeda, tapi Anda nggak boleh nyambung. Mendiskusikan boleh, berdebat boleh, tapi memvonis orang salah nggak boleh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, madhabi hawa yantamilul khata. Kata orang sana, madhabi khata yantamilul sawab. Pendapat saya ini benar, tapi mungkin ada persentase yang salah. Mungkin pendapatnya dia madani itu. Mungkin dia punya benar. Contohnya ini berkasar kita. Hukum makan kepiting. Dulu MU itu mengharamkan makan kepiting karena dianggap kepiting itu hidup di dua tahun. Kemudian dilakukan i'adatul nazar. Bahasa kita peninjauan kembali PK namanya itu. Kenapa? Karena ada hukum baru ilat. Hasil penelitian EPB ternyata kepiting itu hanya bisa di air. Apa contohnya? Dia tidak bisa berkembang biak di darat. Diputusin kembali oleh PBB halal makan kepiting. Kita sekarang makan kepiting. Nanti digosip oleh FBI. Karena sudah halal kita kepiting. Ini contoh ini sendiri-sendiri. Oleh karena itu boleh kita berdebat. Tapi hati-hati itu Allah sudah hargai, tidak ada orang yang bekerja mendapatkan dosa minimal satu pahala. Saya ingin menyampaikan tentang betapa luasnya di dalam ilmu fikih muamalah. Mangkolah ilmu kasrohin kami, betapa kasrohin kami. Orang ilmu, orang ilmu lagi kami. Orang yang banyak ilmu, yang ngopinya agak jauh, sedikit dia nyala-nyalanya. Yang ngopi ke sana wawasannya banyak luas, itu jarang dia nyala-nyalain. Tapi orang yang ngopinya kan sangat luar dari seluruhnya. Gak punya apa yang sama dengan pikirannya ini salah. Ini bedanya orang ini digorok kalau orang Jawa digorok. Coba ini. Yang bikin ini yang kadang bikin di mana bikin ribut Pak. Karena sempitnya pikirannya ini. Ini penting kalau nanti punya fikih muamalah insya Allah masing-masing kita akan menjadi orang yang toleran. Mudah kita untuk memahami orang lain dan juga tidak berarti saya kurang begitu kayak gitu. Keyakinan saya boleh kita laksanakan keyakinan saya, tapi tidak perlu dibenturkan, didiskusikan boleh. Ini kita ingin menyampaikan tentang fikih muamalah itu sangat luas dan ada pemaknaan sempit yang kita akan ambil persoalan harta. Oh semua yang berkenaan dengan interaksi manusia itu fikih muamalah. Tapi yang kita bicarakan di buku ini, di buku tentang materi dakwah dalam fikih muamalah maliyah. Kenapa? Nah, kami kerjasama dengan Bank Indonesia yang bayarin Bank Indonesia. Kalau besok sudah yang bayarin soal jinayah, bicara lagi soal jinayah. Hanya tunggu kerjasama berikutnya. Dan pesertanya adalah bapak-bapak sekalian. Kita buat jinayah. Oh tergantung bayaran Pak, bukan tergantung kepentingan bangsa dan negara. Dan yang itu inilah kepentingan demi harta melepaskan idealisme, melepaskan agama. Tapi kepentingan yang sederhana dengan agama dan idealisme tidak apa. Tidak semua mengikuti kepentingan itu salah, tidak. Kepentingan yang bertentangan dengan iman dan Islam itu yang salah. Tapi kepentingan yang sederhana apa? Dia bersama-sama. Di sini disebutkan di MT itu sodikul hukumah. Kita ini mitra pemerintah. Oke, ini waktunya terbatas. Lanjut. Kita ada muamalah. Muamalah sifatnya madiyah, ada al-adabiyah. Ada yang berkenaan dengan objek bendanya, ada dengan cara transaksi. Pikir nanti bisa dibuka.
Jadi kan kita ada yang bendanya itu menjadi darian kita jual darah bangka itu kan dariannya daging anjing itu kan dariannya disebut dengan al-muamalah al-india tapi juga al-muamalah al-adabiyah itu karena dengan proses salah satunya yang kabul akadnya saya sampaikan apa bedanya bank syariah dan bank offset lanjut berikutnya lanjut saya mau lafaz oke ke sini nanti naik lagi ke atas. Apa bedanya urus kalian? Kalau saya baca aja sendiri nanti gampang. Satu urus bedanya adalah angkat. Jadi ingatkan konvensional bedanya apa? Angkat. Baru dari konvensi katakan bukan berbeda. Sama dengan orang yang kumpul-kumpul, kumpul sakit itu bedanya apa? Kalau semua pelaksanaannya kan sama. Ketawa, Kiai Moni ketawa, halaman. Ya, uang dengan itu, ya, yang punya simpenan bukan simpanan. Kalau simpanan itu kan tabungan. Kalau simpenan, simpen yang di desa-desa tersembunyi. Kadang-kadang uang belanja itu lebih mahal daripada yang di sini. Yang seribu itu, iya, lebih mahal. Kalau kiai tahu bukan karena pengalaman, karena setiap orang ngadu sama kiai. Jadi kiai itu menciptakan surga dan neraka, padahal sama menciptakan neraka. Jadi kalau kiai juga jangan dicurigai, tapi kiai itu pengaduan-pengaduan dan pengajaran-pengajaran. Jadi yang curigai saya yang punya juga. Kita nggak perlu melaksanakan haram-haram, nggak mungkin kalau Ustaz berapa yang haram. Tahu cara menghakim. Jadi akhirnya apa? Haram apa? Awalnya haram lagi perempuan. Bersentuhan haram. Salaman dengan itu haram. Harus dari jauh. Tapi ketika dia sedang aktif bagaimana? Memandang paham. Dicium lebih baik daripada mencium hajar aswad. Cuma di titiknya Pak, yang nyium hajar aswad ini. Malam Jumat itu jadi sunnah, malam lainnya wajib. Apa yang membedakan itu nanti yang diberesin secara prosedural seluruh keuangan syariah itu Pak adalah. Jadi dia ketentuan kewajiban dari dewan pengawas syariah. Jadi apa yang diangkatkan, kondisi barang yang diangkatkan, itu semua dari angkat. Itu letak perbedaan. Next slide, kata angkat dulu. Oke, naik lagi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan tentang perbedaan al-aslu fil ibadah Al-ibah. dari berbeda. Menulis di sini juga dengan salah ibah. Di sini tuh ya di sini. Pak Imam tentang keputusan NU. NU itu memutuskan bahwa dam tamattu bukan dam nisaa itu pertama harus dipotong di Mekah dan dibagikan di Mekah. Tapi harus dipotong di Mekah, boleh dagingnya dibawa keluar haram. Tapi dalam kondisi darurat, isi atau syar'i, isinya itu apa? Kita barang daging kambing di haram. Syar'inya apa? Karena kan penyentuhan karena ada satu hal. Tak itu boleh di luar haram disembelihnya dibagikan di haram, tapi kondisi darurat terbatas ketentuan dari pemerintah Saudi dan pemerintah ini, bukan individu. Dan ini masih bisa, boleh yang kedua masih bisa, boleh yang ketiga alat lantai. Itu ibadah. Karena kalau dihitung-hitung Pak, kalau kita memotong di sana, yang biara kambing di sini di bawah dipotong di balik ke sini, kan ini banget. Tetapi ya itulah ketentuan ibadah, Pak, nggak pakai personal, ketentuannya dia harus jadi sudah kayak ibu bapak sekalian, umpamanya, kenapa kok bantal?
Yang kotor kan ini kenapa kita ujung kok dibikin kamu? Ini kan tadi dengan muka. Kita tapi kok ini dibuka? Ya begitulah itu kita. Bisa diroket. Yang sebenarnya di sana, bukan dagingnya. Nah ini ketentuan ibadah dan tradisional kami politik. Motong di sini di Bogor, motong banyak di majelisnya dan di pesantrennya Habib Nabil. Itu gampang pada bolak-balik begitu. Baik ada ini. Di tanah Riau supaya berpikir tidak bisa begini ibadah. Beda itu apa muamalah ibadah. Tidak. Tapi ada batas. Tidak boleh ada di situ itu ada gharib. Nih, hasil buku ini ada satu ijtihad yang tak pernah dilakukan oleh para pakar sebelumnya. Ketentuan itu di prinsipnya atasnya gini. Dulu disebut ketentuan muamalah harus tidak ada fadlis. Itu kategori ya. Nggak utang dong. Jadi orang yang bangkrut. Karena kalau maghrib sama, tidak ada horor, nggak ada riba, nggak ada maisir, tapi tidak lagi digunakan kata sholat itu harus jaga maghrib ini. Sholat. Gharib aja coba. Ini temuan baru apa? Temuan baru dalam buku ini ada istilah maghrib berubah menjadi gharib. Itu wal gharib besok saksikan. Ada yang tidak ada gharibnya dan orang baru mengubah sesuatu. Kita masih tidak pikiran itu, yang penting tidak ada maghrib, maisir, riba dan horor. Tetap horor, riba dan maisir. Kita ubah menjadi horor. Ini karena yang nulis ini ngerti bahasa Arab. Kalau enggak nanti kan bisa kemana-mana. Nah ini ketentuan prinsip yang ada dewan pengawas syariah akan tidak keluar koridor. Ibaratnya tempat begini pintu ditutup, silakan Anda main di sekitar itu. Ruang ada set. Berbeda dengan ibadah, nggak ada namanya apa. Ada lima ini ya, dua ini ya, tiga begini ya. Udah sudah. Oh di sana kan ada Ka'bah Pak. Bisa nggak kita bikin Ka'bah seperti di Borneo? Ya, kemarin daftar itu Pak aliran Islam, hajinya ke Borneo Pak. Ada dua juga, dua katanya di Bandung itu. Kemarin bisa temu tadi apa? Pembicaraan. Sarwati. Namanya ini Pak. Ya Allah, ini orang mau haji kok juga keluar. Pas kejebak bisa keluar. Ini sampai di Arab, itu sampai di mana tuh di jadi kejebak kemarin itu. Jadi kita kalau di ibadah kan kita macam-macam. Kalau muamalah ruangnya ada masjid bersifat tidak berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bersifat ini besar. Tekniknya hukum general Pak, nggak ada yang ketentuan. Dan terus peluang ilmiahnya luas, makanya DPS itu sudah berbeda dengan opini ini. Lanjut. Next slide. Oke, sampaikan asas sistem ekonomi syariah ada kepemilikan, distribusi, dan disposisi. Ownership kita mengenal tiga, ada pribadi, ada umum, ada negara. Pribadi kelompok-kelompok yang kapitalis. Kapitalis itu milik saya semua. Sosialis milik umum semua. Di Islam ada yang milik pribadi, ada yang milik umum. Seperti halnya umpamanya wakaf milik umum. Jalan milik umum. Umpamanya air milik umum, Pak. Batu-batu sebenarnya milik umum. Sedang dibahas itu apakah boleh gitu. Dan itu ada yang milik negara. Kita menang BUMN milik negara, kota ini milik negara. Itu kita milik negara. Kita disebut dengan bintang sama. Tidak umum semua. Menjadi bebas semua. Maka bertanya, bagaimana Pak dengan laut tertinggi yang
Lalu jadi milik pribadi, milik umum. Maka negara yang harus menguasai itu pun yang harus dimanfaatkan tidak boleh. Saya kan kemarin yang dengan kesempatan teman sendiri di surat juga teman sendiri saat dulu di mahasiswa. Ketika bicara soal bagaimana dengan pemanfaatan tepat, ya nggak boleh lah kita sembarangan di sertifikat haus. Jadi, Bapak sekalian, kita mensertifikasi laut, maka sekarang itu bisa menjadi milik pribadi. Tata ruangnya pun juga kadang-kadang kita berbeda dengan di luar. Kalau di luar itu di Kuwait, Anda yang pedagang Kuwait Anda masuk pinggir laut ada Sifansis nama tempat makan di tengah laut. Saya udah pernah ke sana. Sini siapa yang pernah ini? Barangkali ada yang masuk ke Kuwait. Itu biasanya pantai-pantai ada untuk umum. Tapi di Indonesia tata ruangnya itu pantai dikuasai oleh hotel. Sama Bali masuk dulu ke hotel baru ada pantai yang di sana enggak. Yang namanya hotel tersendiri ketika ke pantai dan semua orang bisa menikmati banget. Tapi nah, dengan dua banyak juga konsumsi umum tata ruangnya. Tapi di sini hotel itu konflik. Padahal itu adalah milik umum yang bisa dinikmati oleh karena ruang terbuka itu kan pendidikan yang begitu. Ada masjid, ada kepala negara, pemerintahan, masyarakat berinteraksi di alun-alun. Jadi orang ada lapangan yang orang itu bisa mandang luas, bisa interaksi di tempat ibadah, interaksi di luar. Itu bagusnya di Indonesia kan kearifan lokalnya. Kenapa? Masyarakat yang suntuk di rumahnya itu Pak. Ketika perempuan suntuk, itu apa saja dia memilih. Di rumah keluar rumah. Karena kalau perempuan itu menunggu saja di rumah, apalagi rumahnya itu marah-marah Pak. Pas suaminya sudah dalam keadaan capek, di kantor juga itu ditekan oleh tas, diobil-atarkan dengan laki, ngaji di masjid, ditakut-takutin ustaznya neraka terus. Maka jadi kita jangan neraka terus, kasih surga gitu. Ini bukan kita. Itu di rumah istrinya tetap juga karena tidak mau menunggu suami. Pas pulang suaminya marah, istrinya marah. Lebih kalau suami marah istrinya apa? Itu yang menang pasti istri. Sayyidina Umar itu orang jahat, jangankan orang, setan pun marah. Tapi nyampe di rumah diomelin istrinya, Pak. Dan laki-laki kalau diomelin istrinya, yang pintar kayak apapun bisa goblok mendadak. Ini awal pengalaman cerita juga. saya. Kita ini penting memberikan kemajuan. Kita ada perbedaan bagi ini dan yang distribusi juga kita menjamin pemerintahan distribusinya kepada makan siang biar tidak ada yang stunting biar terbuka polanya ke situ. Maka harus ada bedanya mana yang dibutuhkan akan bergizi, mana yang tidak. Kalau yang susah kaya mungkin di sekolah ini lebih bergizi daripada yang didampingi oleh pemerintah. Mungkin bantuannya tidak lagi seperti bikin dapur untuk makanan bergizi. Pemerataan dan keadilan distribusi tidak sama. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, tasarrufnya inilah di kita tidak boleh kekayaan sendiri saja, harus diikuti dengan yang lain. Ada zakat sepelit-pelitnya kita melalui. Ada orang yang jaga dermawan. Ya, hadiah itu dermawan. Ada dermawanan itu kewajiban. Jadi kita harus membedakan zakat itu adalah panggilan dan milik orang-orang. Pemilik lisain buat begitu bukan hanya di zakat ya fungsi benar. Ini perbedaannya kita di dalam memahami Tuhan. Maka bagi yang lain mengaku tak disedekahkan karena takut berkurang. Kalau kita bisa sedekahkan biar bertambah. Itu dalam logika tidak berbeda. Yang kita tabung, yang kita sedekahkan, bukan yang kita tabungkan, tapi bagi mereka yang tabungan tabungan bukan yang diberikan pada orang lain. Ini logika ekonomi syariah dengan logika ekonomi konvensional. Lanjut. Ini yang bersih-bersih ekonomi syariah ya terangin dalam ini ada dalam buku yang saya sampaikan ini ada satu pengendalian harta tadi kita sampaikan bisnis yang inklusif semua terbuka maka kita
Pembagian hasilnya itu bukan di awal. Pembagian hasil itu di akhir. Kalau di awal menjadi riba. Berapa saat? 50 kan berapa? 40. Ya nggak bisa. Kita di jalan sama-sama berapa untungnya baru dibagi. Yang bisa ditentukan di awal hanya prosentase. Karena kita nggak boleh menentukan berapa hasilnya. Itu untung barang-barang. Tapi kalau yang prinsip riba, saya minta 2% dan modal. Nah itu bedanya. Jadi ditentukan berapa hitungannya itu mesti riba. Tapi menentukan persentasenya dibagi di belakang itu bedanya kita dengan mereka. Gampangnya rumusnya itu. Ya ikut jurusan ekonomi syariah nanti dosen. Bisa kuliah di UI juga saya dosennya, kuliah di UI kalau S3 insya Allah saya juga dosen. Ini saya sudah fresh dari 4 semester hanya dijadikan 30 menit. Jadi besok itu jadi dai jangan ngandalin salamnya dari amplop, harus ada jalannya amplop yang lain. Sama dengan dai jangan ngandalin nunggu diundang orang, harus punya pengajian di tempatnya masing-masing. Jangan sampai kita tiap saat hanya nunggu diundang orang, harus bikin tempat pengajian di tempatnya masing-masing. Itu sama. Penghasilan jangan nunggu dari undangan orang, harus ada penghasilan yang jalan sendiri, auto debit kepada rekening. Itu dua hal. Dakwahnya ada, ekonominya ada. Jadi ekonomi karena kekayaannya jalan, syariahnya jalan. Next. Ini sudah lewat 4 menit. Ini pilar ekonomi syariah pengelolaannya. Sedikit tadi ada individu, umum, negara, pasti ada. Ada 3 misalnya. Ini Asy-Syaibani di dalam muridnya Abu Hanifah itu punya 3 model orang di kom. Yang pertama ada orang yang bertani. Bertani ini orang yang pekerjaan yang paling baik dalam bertani. Karena dia mengelola alam dan juga bisa menjaga sesuatu. Yang kedua, produksi. Produksi ini juga bertani. Yang ketiga adalah perniagaan, membisniskan. Nah, perniagaan ini produksi juga bisa masuk jasa masyarakat bagi 3 lipat dengan bisnis jasa. Tapi perniagaan juga ada bisnis barang, ada bisnis. Ya. Bertani itu orang yang harus mampu membaca alam, ya, membaca suasana. Saya baru tahu hari ini ada orang 2 hektar di ini dengan Pak Hariri saya sedang menggarap. Biar nanti pesantren itu nggak usah beli beras. Saya punya ada orang ngasih 7 hektar, kami mulai garap, baru tahu 1 hektar itu biayanya sekitar 7 juta sekarang. Nanti hasilnya gabahnya sekitar dapat 25 sampai 30 juta. Ini jangan. Dan ternyata dengan kelompoknya bareng-bareng nanti. Saya tanya, kenapa koordinasi kita harus mengembangkan? Nanti wawan dan hama itu bisa nyebar kepada yang ini. Kalau nanam sendirian, hama maka hasilnya kepada kita. Berat kita menanggulangi hama. Itu saya pikir penting juga ternyata berjamaah ya di dalam nanam itu kayak kita sholat. Ya, itu betul. Sama dengan kadang-kadang saya di pohon tanahnya banyak pohon. Ternyata pohon itu kalau mati pasti ngeluarin bunga dan buah kecil, tapi belum kuat dia udah mati. Bagaimana pohon itu nggak mau mati sebelum bermanfaat pada yang lain? Coba kita ilmunya kalau masuk teman-teman ke IPB, saya ada kerja sama dengan IPB, rangkaian bisa dihitung. Jadi kayak denyut dan ruhnya dari tumbuhan-tumbuhan. Nah, saya ada kesempatan banyak saya kerja sama bisnis dengan lain-lain dengan teman-teman. Ternyata industri itu paling murah. Kalau kita sedikit permintaan banyak susah. Kalau kita produksi banyak, pemasarannya juga. Dan dengan kita ini perlu dikerjakan tahu ruginya. Kita itu kalau bisnis kita butuh gampang gitu. Ini paling. Nah, apalagi jasa, tinggal untuk bulan ke bulan. Nah, dalam konteks seperti ini, para dai harus ngerti, termasuk nanti ketika ini hadapi jamaah kita, pelatihan kita, pengembangan kita, pemberdayaan dan seterusnya. Lanjut, kalau ingat itu. Nah, ini nilai-nilai kalian ada nilai kepemimpinan, ada nilai pertumbuhan, ada nilai keadilan, dan bekerja sama dalam kebaikan. Jadi kita
Seperti hanya mitra syarikain itu kan kerjasama. Rugi-rugi bareng dapat. Beda kapitalis. Ketika rugi, ya urusan Anda. Saya pokoknya dapat hasil. Sosialis dapat hasil dari dirinya untuk umum semua. Kita ada kerjasama masing-masing. Ada kepemimpinan. Ada siapa yang menjadi motorik, siapa yang menjadi. Ada juga harus ada pertumbuhan. Jadi kalau ada pertumbuhan, kita ada pertumbuhan. Di kapitalis, pertumbuhan itu harus dibagi. Ini bank kita saja harus memberikan hasil itu. Di Jepang sudah boleh diterima hasil, jadi kembalikan apa adanya. Nanti ada dewan prestasi. Tapi kalau di sini kan nanti kita yang materi itu uang, sehingga nanti diambil hasilnya setiap minggu. Di sana kalau itu orang taruh di bank, itu kalau dapat sedikit ya bagian sedikit. Tapi kalau keluar, dia malah bisa lebih banyak. Barang itu di tanah yang digarap itu pajaknya lebih kecil daripada tangki yang mati. Yang kemarin saya ke Jepang itu yang satu orang Madura, 3 orang Jepang, mengelola 40 hektar, itu ada di antaranya. Dia bayar pajaknya terus naik. Tapi kalau digarap itu makin sedikit. Kita kan sebaliknya, makin digarap makin tinggi pajak. Progresif itu kan makin tinggi. Nah, di kita itu sebaliknya. Nah, yang seperti ini menurut saya harus kita kembali bagaimana kita asas keadilan. Terakhir, kebijakan ini kita harus mengetahui kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Ini kita ini harus bisa membedakan mana daftar keinginan dan mana daftar kebutuhan. Jika kita sendiri tidak bisa punya financial planning, karena kita nggak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana itu yang sifatnya keinginan. Nah kalau kita bisa membedakan kebutuhan, primer, sekunder, tersier, mana yang dimana biasa, mana yang kebutuhan primer itu. Begitu juga ada kelompok, ini kebutuhan umum, kebutuhan individu dan seterusnya. Nah kebijakan ini bisa diterapkan di keluarganya masing-masing, apalagi kalau nanti ada kelompok-kelompok usaha daerah. Mungkin itu semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.